apakah saya termasuk yang berhak menerima zakat? Saya saat ini dalam keadaan berhutang 50 juta berawal dari kelahiran anak saya yang nomor 3 untuk operasi sesar senilai kurang lebih 11 juta. Seiring berjalannya waktu, rumah saya yang beratap cordak mulai akan mengalami kerusakan. Maka disarankan oleh orang tua kami untuk membangun lantai atas meskipun sebatas asal tidak kehujanan dan kepanasan, sehingga tidak lebih rusak lagi. Sehingga kami meminjam uang dari adik saya senilai 30 jutaan lebih, sehingga total saat ini kurang lebih 50 juta. Sudah berlalu 1 tahun kami berusaha menyicil hutang, namun sulit sekali karena saat ini kami seringkali memerlukan biaya yang banyak dari anak sakit, kemudian biaya sekolah dan lain-lain. Saya tidak terlalu berharap untuk dibayar hutang saya selagi saya masih hidup. Yang jadi pikiran saya, sewaktu-waktu saya mati, apakah ada yang berkenan membayar hutang saya? Saya berpendapatan 5-6 juta sebulan. Saya masih berkeyakinan masih mampu membayar hutang saya. Saya saat ini masih berusaha istiqomah, ahad pagi, kajian gelombang, tahsin, mengantar serta menunggui anak TPA di majelis. Hampir-hampir setiap hari kami mengorbankan waktu untuk kajian. Saya berkeyakinan. Sebentar, hampir-hampir apa? Hampir-hampir setiap hari kami mengorbankan waktu untuk kajian. Saya berkeyakinan jika akhirat jadi tujuan, insya Allah dunianya disertakan. Saat ini saya memiliki mobil sederhana Xenia kurang lebih 25 juta. Jika dijual kami kesulitan, jika seringkali kami bepergian kajian dengan satu keluarga 5 orang, rumah 2 lantai di atas tanah orang tua. Atas nasihat dan tausiah Al-Ustadz kami ucapkan terima kasih. Bersyukurlah kepada Allah, masih banyak yang lebih rekoso daripada panjenengan. Pendapatan 6 juta, punya rumah 2 lantai, punya mobil, kok masih berkekurangan sing disalahke ngaji. Mengorbankan banyak waktu untuk kajian. Ngaji itu untuk kebaikan kita. Kita ngaji tafakuh, tadabbur Quran begini, itu untuk tabungan akhirat kita, untuk kebaikan dunia akhirat kita masing-masing. Lah kok tiba-tiba saya jadi goring karena sering ngaji. Saya hanya dapat penghasilan 5-6 juta karena sering ngaji. Waktu saya habis untuk ngaji. Lah kalau model makna gorim seperti yang saudara tanyakan, kok abeh iki gorim loh. Semuanya ini gorim. Saya gorim. Kenapa? Karena kemarin habis ngambil pembiayaan untuk beli rumah seharga 400 juta. Cicilan masih 2 tahun belum lunas, saya juga goreng. Saya goreng karena kemarin ngambil pembiayaan untuk beli mobil, cicilan masih 1 tahun. Nah kalau makna goreng seperti itu, semuanya goreng ini. Yang punya pembiayaan itu goreng kabeh. Saya goreng punya hutang
belum bisa ngangsur karena pendapatan saya hanya 6 juta. Sedang hutang saya 50 juta. Kenapa kalau hanya 6 juta waktu saya habis untuk ngaji? Sehingga tidak bisa cari lebih dari 6 juta. Waktunya habis untuk ngaji. Kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah hamba yang qanaah, niscaya kamu akan jadi hamba Allah yang paling bersyukur. Kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah hamba yang qanaah, punya jiwa qanaah. 6 juta kok masih kurang. Ini untuk apa? Untuk gaya hidup atau kebutuhan hidup? 6 juta. Sedangkan yang UMR saja alhamdulillah banyak yang cukup. Kurang dari UMR pun juga alhamdulillah banyak yang cukup. Kenapa merasa cukup? Karena tidak punya kebutuhan gaya hidup. Tapi kalau punya kebutuhan gaya hidup, tidak akan pernah merasa cukup. Orang itu merasa cukup karena tidak punya kebutuhan gaya hidup. Orang punya iPhone, dia tenang saja hatinya, tidak gundah gulana. Kenapa? Karena dia tidak butuh iPhone itu. Kalau dia beli iPhone itu, dia tahu mengangkat di luar kemampuan. Sing akhirnya dadi gorim ngono kuwi mau. Maka kalau apa yang saudara sampaikan makna gharim seperti itu sudah luput dari makna gharim yang sesungguhnya. Gharim itu orang yang sangat-sangat terpaksa hutang bukan karena untuk kebutuhan gaya hidup, bukan karena untuk kemaksiatan, bukan karena untuk foya-foya, tapi betul-betul terdesak untuk memenuhi kebutuhan makan minum diri dan keluarganya. Makan minumnya sak madya. Oh ini saya hutang itu ya karena untuk kebutuhan makan minum. Loh makan minumnya apa? Kami biasa satu porsi harga 300.000. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan makan minum yang biasa kami makan seporsi 300.000. Bukan itu. Jadi makan minum yang cukup untuk menegakkan tulang punggung sak madya gitu loh. Itu pun betul-betul tidak punya sehingga terpaksa betul harus hutang. Maka itu gharim. Bukan berarti gharim kok punya rumah 2 lantai, dijual rumahnya untuk nutup utang, kan bisa, ya know? Lah nanti manggon di mana? Jual sisanya buat rumah 1 lantai, kan ini punya 2 lantai. Iya, punya 2 lantai dijual. Bayarkan 50 juta. Sisanya untuk buat 1 lantai. Kalau memang tidak mampu untuk buat ngontrak dulu. Buat ngontrak. Punya jiwa yang qanaah. Kalau harus jual mobil dan nanti ngaji bagaimana? Semaksimalnya.
Kalau satu keluarga berlima bagaimana? Ya tidak perlu berlima kalau memang tidak punya. Kalau memang tidak punya. Jarak dari majelis berapa loh? Ini loh pentingnya. Kenapa kita anjurkan warga MTA itu ngaji di cabang-cabang terdekat. Biar tidak ada alasan lagi tidak ngaji karena tidak punya kendaraan. Kalau cabang terdekat jarak 100 meter, 500 meter, taruhlah 1 kilo, itu masih bisa ditempuh dengan jalan kaki. Kendaraan terbaik itu apa? Kaki. Punya mobil tidak punya kaki? Pilih mana? Punya mobil tidak punya kaki, punya kaki tidak punya mobil. Pilihannya hanya 2, jangan ngeyel pilihan ketiga. Kalau kita menilai nikmat itu hanya mobil, sekarang kalau kita dihadapkan hanya pada 2 pilihan, punya mobil tidak punya kaki, punya kaki tidak punya mobil, pilih mana? Nomor 1 atau nomor 2? Ya tak? Kalau sekarang kita menilai kenikmatan itu mobil, hanya mobil, itu penilaian yang salah kaprah. Kita lupa nikmat kaki ini lebih nikmat daripada mobil. Dengan punya kaki bisa kemana-mana gratis. Punya mobil dadak nyicil, akhirnya beli bensin, perawatan mobil baru dadi goreng. Untuk perawatan mobil utang, beli bensin utang, ngelunasi mobil utang. Apakah jadi goreng? Yo tidak, gitu loh. Karena itu disengaja, dibuat sendiri. Maka skala prioritas Bapak dan Ibu, jangan mudah-mudah hutang. Tadi di lantai atas sudah mengalami kerusakan. Rusaknya seperti apa? Kalau hujan procok, bocor, ini dan lain sebagainya. Pinjam untuk mendandani itu boleh saja, tapi nanti disaur. Bagaimana nyaurnya? Dicicil, kalau boleh dicicil. Dengan apa? Ya sisihkan dari penghasilan yang 6 juta tadi. Wong punya penghasilan 6 juta kok. Dan kok tiba-tiba saudara, adakah di antara Bapak Ibu nanti yang mau melunasi hutang saya ketika saya meninggal? Nanti kalau kita jawab ada, semuanya nanti. Oh kalau begitu Ustadz, saya nanti kalau meninggal juga disaur ya. Berapa hutangnya? 300 juta Ustadz. Saya goreng Ustadz. Maka usaha ya. Usaha untuk memanage keuangan dengan baik. Usaha untuk punya jiwa qanaah. Bapak Ibu ada yang penghasilannya di bawah 6 juta? Nah, dah yang tanya sudah mireng sendiri, ya lah. Ternyata masih banyak yang di bawah panjenengan terkait urusan duniawi. Harusnya panjenengan lihat beliau-beliau tadi yang berada di bawah panjenengan. Ya, dididik hatinya untuk menjadi seseorang yang punya jiwa qanaah. Kalau kita qanaah, maka potensi besar kita menjadi hamba Allah yang paling bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Bersyukur atas nikmat rumah 2 lantai. Bersyukur atas mobil yang telah diberikan oleh Allah. Bersyukur
atas penghasilan 5 sampai 6 juta di setiap bulannya. Kalau sampai tidak ada rasa syukur dalam jiwa, terus merasa kurang, bisa jadi itu nanti semua dicabut oleh Allah. Sebab tercabutnya nikmat itu hanya ada satu, Bapak Ibu. Ada musyukri, tidak adanya rasa syukur, maka akan tercabut nikmat itu. Bukan berarti Allah yang berkehendak, bukan berarti Allah menginginkan menghilangkan nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Zalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Bukan berarti Allah yang menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya, tetapi hamba itu sendiri yang menginginkan kenikmatan itu tercabut dengan sendirinya, dengan perilakunya yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Coba diingat kembali itu ayatnya. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 53. Zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada notnya tidak? Allah tidak akan mencabut nikmat yang telah dilimpahkannya kepada sesuatu kaum selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi satu-satunya sebab tercabutnya nikmat itu hanya ada satu sebab, yaitu seorang hamba itu tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan. Cukup dengan tidak bersyukur, maka cukup juga tercabut nikmatnya. Yang perlu saudara lakukan, didik jiwanya sehingga menjadi jiwa yang qanaah. Jiwa yang qanaah itu jiwa yang senantiasa husnudon, senantiasa mensyukuri apapun yang telah Allah berikan. Jiwa yang tidak merasa kurang terus, itu jiwa qanaah. Kalau kita tidak punya jiwa qanaah, Bapak Ibu, jangankan 5 juta, 6 juta setiap bulan, setiap detik emas sepenuh bumi pun kita masih merasa kurang. Kalau hati ini kosong dari qanaah, jangankan setiap bulan 5 juta, 6 juta, setiap hari atau bahkan setiap detik emas sepenuh bumi pun kita tetap merasa kurang. 271 triliun pun juga merasa kurang. Padahal itu kalau dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, setiap bulannya tanpa kerja 20 juta. Dari dewasa, tua sampai anak kecil sampai bayi, itu dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa usaha apa-apa, tanpa kerja apa-apa, setiap bulan mendapat 20 juta. Jangankan hanya 5 juta, 6 juta setiap bulan, 271 triliun pun juga masih merasa kurang.
Itulah jiwa yang jauh dari qanaah, jauh dari syukur, jiwa yang tidak ingat Allah ya seperti itu. Fa iyyana an nakuna minhum. Jaga diri kita jangan sampai kita seperti mereka yang tidak punya jiwa qanaah. Tandanya kita tidak punya jiwa qanaah itu tidak ada rasa syukur atas pemberian Allah. Merasa kurang terus. Itu tanda nyata, tanda bukti nyata seseorang tidak punya jiwa qanaah. 5 juta masih kurang. Lah bute piro iki aku nek 10 juta yakin ora utang. Nanti diberi oleh Allah 10 juta, ijek merasa gorim juga. Kenapa? Lah waktu saya habis untuk ngaji kok. Sehingga hanya cukup 10 juta. Coba kalau 15 juta, saya tidak utang. Begitu diberi Allah 15 juta setiap bulannya, ijek merasa gorim. Kenapa? Semakin meningkat penghasilannya, meningkat gaya hidupnya, maka kurang terus. Dulu ketika penghasilan UMR taruhlah 2 juta, itu cukup untuk kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Untuk makan sak keluarga mungkin 1 juta atau 1.200.000 sebulan, itu cukup. Ketika penghasilan ditambah oleh Allah menjadi 10 juta, kenapa makannya jadi tidak cukup 1.200.000? Ketika penghasilan 2 juta untuk sebulan bisa memanage keuangan untuk makan bisa 1.200.000 sebulan misalkan. Ketika penghasilannya ditambah oleh Allah 10 juta, tiba-tiba sebulan makan 10 juta nggak cukup. Apa yang salah ini? Manajemen yang salah. Penghasilan 2 juta, sebulan cukup untuk bayar listrik, bayar air, untuk kebutuhan makan keluarga. Penghasilan oleh Allah dijadikan 10 juta, ternyata punya penghasilan 10 juta jadi duwe utang. 10 juta habis untuk kebutuhan makan saja. Jadi banyak manusia itu ketika penghasilannya dibatasi oleh Allah, banyak manusia yang menjadi ahli manajemen meski tanpa kuliah. Jadi ahli ekonomi tanpa kuliah, memanage keuangan itu luar biasa hebatnya. Tapi ketika penghasilan itu dibuka oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, punya kelebihan dalam penghasilannya, tiba-tiba kepakaran ekonominya menjadi hilang. Alangkah indahnya dan alangkah baiknya penghasilan meningkat, yang meningkat itu gaya infaknya. Penghasilan meningkat, gaya infaknya meningkat. Nek masalah infak, penghasilan meningkat, infaknya ya semono terus. Tapi kebutuhan gaya hidup dunianya meningkat tajam. Sekarang coba dibalik. Penghasilan meningkat, gaya infaknya juga meningkat. Ya, Bapak Ibu tahu siapa tadi yang tanya? Ini pelajaran untuk kita semuanya. Bukan berarti untuk panjenengan saja, untuk kita semuanya, termasuk untuk yang ngomong juga. Mari kita didik jiwa kita menjadi jiwa yang qanaah, biar tetap bersyukur kepada Allah, sehingga itu menjadi amal soleh kita di hadapan Allah. Dunia
dapat, akhiratnya juga dapat. Namun jika kita jauh dari qanaah, jauh dari rasa syukur, tinggal tunggu waktu, nikmat akan tercabut dengan sendirinya. Bukan karena Allah yang menginginkan, tetapi kita sendiri yang menginginkan hilangnya nikmat. Maka jika kenikmatan itu hilang, jangan salahkan siapa-siapa. Mawas diri, muhasabah, introspeksi. Ada yang salah dengan rasa syukur kita kepada Allah. Ada yang salah dengan kedekatan kita kepada Allah. Mawas diri. 6 juta itu tidak sedikit. Itu banyak, 6 juta setiap bulan itu. Rumah 2 lantai. Harganya berapa itu coba? 2 lantai. Punya mobil, dititipi oleh Allah mobil. Panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan. Bersyukurlah kepada Allah. Yang kurang hanya satu pada diri saudara ini, rasa syukur. Coba sekarang rubah mindsetnya, dirubah. Apa mindset? Pola berpikirnya dirubah. Jangan berpikir, oh saya ini berhak menerima zakat karena saya gharim. Rubah itu. Oh saya ini kurang bersyukur. Allah sudah beri saya ini. Ya Allah sudah beri ini. Allah sudah beri ini. Maka bersyukurlah kepada Allah. Itu yang harus dirubah. Pola pikir kita. Bukan kok ini orang-orang ini gimana kok nggak memberi saya zakat, wong saya itu gharim loh. Itu pola pikir yang keliru. Kenapa toh kok saya bisa hutang raiso iso nyaur? Oh ternyata saya kurang bersyukur kepada Allah. Oh ternyata saya kurang mendekat kepada Allah. Dirubah pola pikirnya dari merasa kurang terus menjadi qanaah, menjadi syukur kepada Allah. Nanti akan jenengan buktikan bagaimana janji Allah yang begitu dahsyat pada hamba-hambanya yang terus senantiasa mensyukuri apa yang menjadi anugerah dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Masa tidak yakin dengan janji Allah itu? La azidannakum, 2 huruf penguat Allah sertakan. La azidannakum, lamut taukid la dan nunut taukid, la azidannakum, 2 huruf penguat. Padahal tanpa huruf penguat pun kalau itu informasi yang ngendika Allah pasti nyata. Apalagi ditambah dengan 2 huruf penguat, langsung itu dari Allah. La azidannakum. La itu lamut taukid, lam yang berfungsi sebagai penguat. Penguat apa? Penguat informasi yang disampaikan. La azidannakum, nun syiddah di atasnya. Itu juga nunut taukid, nun yang berfungsi sebagai penguat. Penguat apa? Penguat informasi. Informasi apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku yaitu Allah pasti dan sungguh-sungguh akan menambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengkufuri nikmatku, apapun nikmat yang aku berikan kok kamu kufuri, tunggu ya. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat keras. Maka yang perlu kita rubah pola pikir kita dari kufur menjadi syukur, dari merasa kurang terus menjadi qanaah.
Ya, ada lagi.